apa namanya, ini yang gue lucu nih dari konten lo, yang gue inget banget sampai sekarang adalah orang tuh mempertanyakan gender lu. Bener kan? Lu kayak sampai harus nutupin KTP lu ya kan? Iya dulu ada nggak sih? Parah sih itu, zaman gue rambut panjang kan tuh. Iya. Panjang gue badai. Nyata deh pokoknya kan. Terus emang bentukan gini kan, kalau cowok tuh kayak lebih kayak gini ya mas. Iya. Lebih masuk gitu. Nah gue tuh emang bentuknya kayak gini, kayak perempuan. Iya. Menanyakan, rambut lu jatuh gini lah gitu. Gue tau lu dulu pernah naksir sama gue kan pasti. Tita pernah naksir dia sama gue yakin banget deh. 3, 2, 1, welcome to Nuta. Akhirnya gue diundang lah. Wih, akhirnya kedatangan bintang mega super duper artis senior. Udah ada yang punya jargon itu. Jangan, bahaya itu ya Allah. Tahu ya. Tahu, ntar masalah lagi, repot. Dan thank you banget udah dateng. Makasih banget. Udah ya guys, sekian, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oh belum. Guys, ini jangan lupa di follow Instagramnya Fadlan. Terus ininya YouTube-nya penting banget. Masih aktif gak sih YouTube lu? Nah, gue kadang-kadang mood. Awalnya udah mau buat konten sama Mira, terus kayak agak-agak nggak jadi gitu. Aduh, kayak dulu deh. Karena guys, nanti aja kita bahas kesibukan Fadlan sekarang. Dan sebelumnya, gue mau nanya, lu tinggal di mana sih asli? Asli mana sih? Gue tuh sebenarnya lahir besar di Jakarta. Cuman nyokap gue itu orang Palembang, terus bokap gue itu Betawi. Bisa buat pempek nggak? Hah? Bisa buat. Lu kira gue asap kali masuk. Gitu. Jadi makanya gue ngomongnya nyeplos begini karena bokap gue juga orang Betawi. Dan gede besar di Jakarta. Di Jakarta, jadi asli ini ya. Asli. Nah, pertama kali ngonten itu kan berarti tahun lalu ya. Bulan apa? Bulan Maret itu kenapa tiba-tiba bisa ngonten? Jadi gini, tuh gue tuh dulu sempat rame juga di ASFM dulu, zaman ASFM. Gue tahu banget ASFM. Lu rame sempet di. Itu SMA? Gue SMA, SMP ke SMA. Di ASFM itu? ASFM tuh rame-rame tuh dulu. Nah, lumayan ada banyak followers gue dulu. Berapa tuh? Dari 60 ribuan. Oh my god, itu rame banget sih. Iya, itu lu artis sih. Gila, lu harusnya gila. Iya, bener sih. Terus kayak gitu udah. Gue kan fiturnya TikTok tuh banyak ini loh, maksudnya memudahkan content creator kan. Maksudnya ada green screen lah, ala-ala apalah ini ono. Akhirnya tuh gue sebenarnya cuma pengen jadi batu loncatan aja. Jadi gue ngedit di situ, gue yang main upload. Kan dulu gue nggak paham caranya nge-save video tanpa upload kan. Upload otomatis ke-save. Nah, gue uploadnya di Instagram. Jadi iseng sebenarnya. Tapi lu ngupload itu lemparan aja, lu nggak? Lemparan aja. Karena TikTok gampang lah ngeditnya gitu katanya. Terus di Instagram pecah nggak? Saat itu followers berapa? Pertama kali? Di TikTok? Belum ada lah. Bukan di Instagram? 60 ribuan itu. Oh, di Instagram 60 ribu? 60 ribu. Berarti lu udah jadi selebgram sebelumnya? Ya begitu deh. Oh my god. Guys, ternyata gue kurang neliti Fadlan lebih jauh. Dia udah jadi selebgram dari lama. Sebenarnya dari ASFM gue dapat. Itu endorse sudah masuk? Ada endorse. Oh my god. Makanya Avan The Love kan biasa belagu tuh ngomong-ngomong ini ono kan. Gak usah pansos-pansos, gue udah terkenal dari lu sebelum-sebelumnya. Bentar, kalau nggak salah kan followers lu itu 2 kali lipatnya Avan gak sih? Oh my gosh. Sorry Avan, gue gak ngomong lah. Aduh. Gue berteman lah, Avan. Anyway, terus akhirnya baru pecah saat lu lempar. Yang mana pecahnya? Awalnya itu yang Lilis, itu lo tau? Oh iya tahu, gue nonton itu. Kan? Itu lewat. Itu awalnya itu, terus yang gue ala-ala niruin Agnes Monica, Arne Ono ini Pucrut, terus gue beralih ke pertama kali itu KFC sama Sushi Tei. Iya. Jadi kalau misalnya tapi yang Agnes gue nonton banget sih. Iya kan? Yang melepas inian itu memorable banget. Iya, emang itu parah banget sih. Itu jadi awalnya tuh KFC, terus di post di akun Instagram. Gue juga kaget kayak, ini apa? Ini rame-rame itu pas bulan puasa. Lempar-lempar ya gitu ya. Gue ingat batas bulan puasa. Mau bulan puasa terus udah gitu kayak, wah berkah nih gue, alhamdulillah akhirnya berkah Ramadan nih. Berkah Ramadan. Terus itu gue nonton banget bulan puasa, sumpah. Lo kayak sering banget dan masuk ke Twitter. Ya. Lempar-lemparan Twitter. Iya gitu, terus gue akhirnya buat Zara yang bikin nama gue naik banget sebenarnya Zara sampai trending cong. Terus yang ini yang gue lucu nih dari konten lo, yang gue inget banget sampai sekarang adalah orang tuh mempertanyakan gender lu. Bener kan? Lu kayak sampai harus nutupin KTP lu ya kan? Iya dulu ada nggak sih?
parah sih itu zaman gue rambut panjang kan tuh. Iya. Panjang gue badai. Nyata deh pokoknya kan. Terus emang bentukan jadi kan kalau cowok tuh kayak lebih kayak gini ya, Mas. Iya. Lebih masuk gitu. Nah, gue tuh emang bentuknya kayak gini kayak perempuan. Iya. Menanyakan, rambut kan? lu jatuh gini lah gitu. Oh, gue tau lu pernah naksir sama gue kan pasti. Tita pernah naksir dia sama gue yakin banget deh. Patut ya sih. Terus gitu. Jadi banyak banget nanya cowok apa cewek. Gue kan males kan jawabin. Gue sempet jawabin satu. Terus nanya lagi balik kayak gitu kayak udahlah. Lu kontenin kayak itu kan kayak ini. Terus sampai ada nyokap juga ikut kan? Nyokap ikut juga. Iya, konten lu sampai ada yang nyebur juga. Iya. Di kolam hits itu kan. Yang rumah ada kolam berenang, guys. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Terus maksud gue gini, di perjalanan itu sebenarnya lu aslinya genrenya apa? Cowok? Gue dulu nyebutnya non-binary pada zaman itu. Apa itu? Jadi non-binary itu jadi kayak kita nggak mau dilabelkan sebagai laki-laki atau perempuan. Biarin aja gitu. Biarin aja. Biarin orang yang menilai gitu, segala macam. I see. Terus kayak emang sengaja emang harus rambut panjang emang seneng atau apa? Jadi waktu itu gue sempat sekolah di Amerika kan. US ya. Terus abis kayak gitu gue tuh yang kayak mungkin lagi zaman-zaman nyari jati diri kan. Gue panjangin rambut Lu gitu. kuliah apa di US? Gue SMA. SMA di US. Oh my god. Iya, terus gue SMA, gue lulus. Ternyata gue mau kuliah tuh di sana mau lanjutin, cuma nyokap gue bilang sendirian kan, nyokap gue kan single parent kan. Terus habis kayak gitu balik lagi gue ke Jakarta. Gue sempat rada culture shock juga kan, karena kayak wah pandangan orang rasis nih gitu. Beda nih gitu kan. Karena sebelumnya lu rambut panjang, udah nyaman sebelumnya di US botak itu. Malah. Botak. Pas gue ke US tuh gue botak. Pas gue nyampe Jakarta lagi, balik lagi gue panjang nih. Kaget nggak nyokap? Nyokap gue udah mulai menerima ya. Jadi udah mulai menerima. Cuman ya gitu, akhirnya fine aja nyokap gue, alhamdulillah juga. Terus panjang rambut gue, penampilan gue beda 180 derajat. Lu bayangin dulu gue anak motor gede. Anjir, gue kalah ya. Lu udah main motor berarti dari SMP, SMA. Sekarang jadi bebancian gue. Enggak, lu main motor dulu. Main motor dulu gue. Apaan motor lu? Gue dulu itu pakai CBR 2,5 ke sekolah. Gitu. SMP tuh? SMA. Jadi gue sempat SMA di Jakarta. Jakarta dulu, bentar doang. Terus gue langsung ke US. Oke. Terus ya gitu. Jadi nyokap gue, teman-teman gue kaget. Bahkan gue sempat dijauhin sama teman-teman gue yang gak nerima gue seperti itu gitu loh. Seperti sekarang ya. Dulu banget. Pas rambut gue masih panjang, penampilan gue seperti apa gini gitu kan. Sempat dijauhin sama teman-teman di Jakarta, tapi gue yang kayak udahlah jadi diri. Tapi lu sendiri. Agak shock gak sih? Maksudnya lu padahal lu kan sebenarnya nyaman dengan seperti itu kan? Gue selalu nyari sisi nyaman. Gue potong rambut aja kemarin tuh gue yang kayak bangun tidur, Mas. Gue langsung bangun kayak gue mau potong rambut. Jadi gue tuh selalu ngikutin apa yang diri gue mau gitu loh. Kalau gue nggak mau dengan apa kata orang, kalau misalnya ada kemauan dari diri gue sendiri, gue baru lakuin itu gitu. Dan makanya lu nyaman lah. Nyaman. Saat itu. Terus ada yang dibully apa aja? Paling parah apa ngomong? Wah, kalau dibully mah kayaknya gue dari kecil juga kayaknya udah mulai ada omongan-omongan apalah inilah. Jadi gue udah terbiasa sih, maksudnya dibully gitu-gitu. Dibully kayak gitu. Kalau nyokap gimana? Kaget, nerima, terus? Nyokap gue sih alhamdulillah ya, mungkin emang didikan nyokap gue juga lebih open minded ya. Jadi kayak gue bersyukur juga punya orang tua yang open minded. Jadi dia so far fine aja sih. Yang penting support gitu ya. Support. Dan dilakuin hal positif. Iya, dan emang konten-konten lu sebenarnya lebih ke menghibur sih, komedi kan. Ya. Apa drama-drama komedi gitu kan. Awalnya gue itu kan diem-diem nih. Aduh, gue diem-diem nih nggak boleh ketahuan. Nah sekarang terus nyokap gue pas gue naik tuh nggak tahu sebenarnya. Oh, nggak tahu gitu, lu pakai daster segala macam nggak tahu. Nggak tahu. Terus tiba-tiba diundang ke acara TV. Waktu itu. Terus abis kayak gitu, gue nanya nyokap gue, emang lu kena ngapain kata gitu kan? Oh gitu. Terus gue bilang gini. Jadi gue alasannya kalau misalnya mainnya gitu buat konten gitu, padahal nyaman. Gitu loh. Terus. Jadi gitu, gue etok kan mau ngomong kayak aduh ini dulu apa cuma buat konten. Akhirnya nyaman. Jadi nggak tahu aja anak kayak gini. Terus gitu. Udah tapi akhirnya nyokap tahu kayak gitu udah, tapi dia yang kayak support aja sih. Support sistemnya baik. Alhamdulillah. Dan emang lu juga sebelum ini sih lu pernah cerita ke gue juga sih tentang nyokap lu yang emang support banget ke. Seneng banget gue juga. Terus ada nggak kendalanya selama kayak misalnya keluarga lu yang lain, nggak usah nyokap, misalnya sepupu atau gimana, nyindir lu atau gimana?
sebenarnya tante-tante ya, mama, mulut-mulut mama kan wow, sibuk tajam banget ya. itu ya. Tapi nggak ngomong ke gue personally langsung, directly. Pasti nyokap yang diserang? Dari nyokap dulu. Terus gue kayak, udahlah ngapain sih lo mau dengerin kata orang gitu, kapan kita mau majunya. Oh by the way, gue sama nyokap gue ngomong lu gue gitu. Oh sumpah? Seseru itu nyokap gue. Oh my god. Gitu, jadi businesswoman. Terus habis kayak gitu, ya udah, maksudnya gue happy dengan diri gue sekarang, gue happy dengan apa yang gue lakuin, and gue selalu nanemin mindset, gue nggak pernah never regret, nggak boleh menyesal dengan apapun yang gue ambil, karena ya udah, that's my past, dan gue harus see the future. Maksud gue pertanyaan gini, lu kan sempet shifting yourself, personality, walaupun kayak not all of them lah, mungkin sebagian lah. Kayak contohnya yang tadinya mungkin gue bisa sebut gitu, mungkin lebih ke perempuan banget lah gitu saat Fadlan di awal-awal, dan sekarang akhirnya lu potong rambut lah, dan lu juga kayak not always shaving your beard lah, ya kan dulu kan shaving terus gitu, shaving banget kan. Nah, kenapa bisa gitu? Apa emang ini mood yang seperti tadi pagi atau ada dorongan dari hal lain? Untuk shiftingnya itu? Iya. Sebenarnya gue nggak tahu sih kenapa dan apa penyebabnya tuh, sebenarnya gue nggak paham kenapa bisa seperti itu. Jadi yang tadi gue bilang, gue selalu mau ngikutin apa yang diri gue mau, karena ya gue serahin diri gue ke badan gue, ke otak gue, pokoknya ya that's the meaning of self love, right? Iya. Jadi kayak gitu aja sih. Ya, nyamannya seperti itu. Apa? Karena kalau misalnya kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri, ya kita menjalani hidup juga jadi nggak nyaman. Tapi pandangan orang Indonesia tadi kan menarik banget tuh. Lu bilang pandangan orang Indonesia tuh bahwa teman-teman lu yang dulu mungkin anak motor akhirnya ngejauhin lu kayak gitu. Emang gimana sih, emang belum open minded ya orang Indonesia tentang hal-hal seperti itu? Gue bersyukur gue lahir di zaman yang emang modern. Dan gue bersyukur, maksudnya gue dikelilingi dengan orang-orang yang super baik dan mensupport. Gue pada saat itu, gue tidak melabelkan semua orang Indonesia seperti itu ya, maksudnya emang culture kita, dan gue itu mengerti banget culture kita dididik seperti itu gitu. Beda kalau misalnya gue sekolah di Amerika atau di luar, di Thailand or somewhere, itu beda. Dan gue emang gue tidak menyalahkan, dan gue tidak maksudnya ya udahlah, emang gue terima emang karena lu masih asing lah melihat hal-hal seperti ini ya, kasarnya gitu. Dan belum ada ya, maksudnya yang kayak mungkin dari kecilnya juga mereka nggak tahu seperti ini gitu. Tapi lu bilang, Glenn, titik poin lu itu katanya lu mulai nyaman hal-hal seperti itu di Amerika. Emang why? Kenapa? Apa yang terjadi di Amerika itu? Gue di Amerika tinggal sendiri. Sebenarnya gue ada host family gitu. Tapi gue yang notabene orang Indonesia sendiri di kota itu. Dan gue di kota itu gue orang Indonesia di mana sendiri. Tuh? Ada di Minnesota, di New Ulm nama kotanya. Terus gue ngelihat sekitar kayak dia can express their self gitu loh, maksudnya bisa mengekspresikan diri dia semau dia tanpa harus dikekang sama apapun dan siapapun. Dan ya udah, gue mau nyoba itu, dan gue ngerasa kayaknya gue kalau ganti style kayak lucu deh. Iya, gitu. Kayaknya enak deh, kayaknya gitu. Nyaman deh gue. Terus akhirnya gue nyaman ya tuh, gue ngepanjangin rambut segala macam, pakai lipstick gitu-gitu. Gitu. Nah, maksud gue emang hal itu emang lu udah tahu sebelum lu ke Amerika, tapi lu takut melakukannya saat di Indonesia, atau gimana itu katanya? Mungkin kali ya. Lu udah tahu dari kecil gitu sebenarnya udah nyaman. Mungkin karena gue nggak tahu juga tuh pada saat itu gue gimana. Gue selalu nyaman dengan apa yang udah gue lakuin sih. Selalu nyaman dengan apa yang gue lakuin. Dan akhirnya lu baru merasakan, gue mau coba nih eksperimen lah kasarnya hal seperti, dan itu ternyata nyaman. Oke, masalah sekarang gue mau bahas tentang SMA di Amerika. Why? Kenapa pilih di Amerika? Wah, ini cerita lucu sih sebenarnya. Iya, boleh. Minum dulu kalau mau, nggak apa-apa. Jadi gini, awalnya gue itu dari kecil tuh gue selalu swasta. Gue selalu swasta. Terus tiba-tiba tuh zamannya gue dulu itu SMA tuh kayak keren banget kalau misalnya lo pakai putih abu-abu. Oh iya. Ya kan? Iya, betul. Di sekolah gue itu dulu yang swasta. Gue dulu sekolah di GIS. Wih, oke, Global Islamic School. True, ya. Oke. Terus gue ala-ala aja, maksudnya kayak aduh pengen putih abu-abu, terus gue sok-sokan mau negeri nih. Kan dulu zaman-zamannya Kak Nazla Alifa gitu kan. Foto begini pakai sepan gitu. Gue kan juga pengen gitu kan. Atau Nabila Gardena gitu. Menurut gue ngeliatin
lucu juga nih. Nah jam-jam ACFM itu kan cewek-cewek ini, cewek-cewek rock spang baju crop yang nungging-nungging foto kan, yang montok-montok, jalan kayak penguin, masih sampai jalan gitu. Gue pengen, tapi kan gue pakai celana juga nggak pakai rok gitu kan, gue mikir gitu. Ya udah deh, gue masuk nih, akhirnya sok-sokan nyobain negeri. Ternyata kan emang sistem pembelajaran juga beda kan, banget. Swasta dan negeri. Abis itu lu awal masuk negeri cuma karena mau foto itu berarti? Karena putih abu-abu itu. What the fuck is that? Itu aneh banget, gue tahu. Dan untungnya waktu itu name gue tinggi pas SMP. Wih, 36 atas ya. Iya dong. Oh my god. Rata-rata 9. Habis kayak gitu udah. Kita kan gaya-gayaan, akhirnya dapet nih salah satu SMA negeri di Jakarta. Terus habis kayak gitu gue berantem sama teman gue. Pokoknya gue tuh sebenarnya ada mental issues kan. Oh, why? Pokoknya gue dari kecil ada mental issues. Dan alhamdulillah udah tertangani. Habis kayak gitu gue berantem sama teman gue. Kenapa tuh? Aduh, hal sepele sih sebenarnya. Tapi gue yang kayak gue mau aku mau pindah. Nah nyokap gue tuh selalu nerapin ke anak-anaknya, kasih pelajaran kalau misalnya apapun yang lo udah pilih ya lo harus selesain gitu. Jadi gue nggak boleh pindah ke negeri. Keluar swasta dari, habis kayak gitu, gue nyari cara dong. Gimana nih acara apa yang nggak tahu terlintas, gue pengen sekolah di luar negeri. Karena one of my friend dulu di Iqbal CJR itu. Iqbal Ramadan. Dulu gue satu SMP. Dan dia keluar ke US juga. Dan gue ngeliat, kayaknya bisa nih gitu loh. Akhirnya gue juga bilang ke nyokap gue dan nyokap gue approve. Itu kalau itu approve lah ya, karena gue nge-broad ya. Terus ya udah gue sekolah di US. Itu bayar berapa deh? Kepo sih gue. Berapa ya, gue juga nggak tahu. Atau nggak peduli? Jadi bukan gue yang bayar sih, nyokap gue, jadi ya udah deh. Gitu, ikut tes dan alhamdulillah dapet. Oh itu berarti ikut tes juga? Nggak, bukan semua yang punya duit bisa ikut ya? Bisa dong tes. Oh my god, berarti aslinya lu smart banget ya? Alhamdulillah. Oh my god. Dan by the way tentang mental issue, gue inget banget yang lu pernah apa namanya? Si ada anjir no. Oh my god, serius? Oh iya bener ya? Why? Kenapa saat itu? Kenapa waktu itu mau diupload juga? Apa? Waktu itu gue sempet nelpon lu atau WA lu ya? DM. WA lu, telepon gue juga. Iya. Itu HP gue rame banget tuh pada hari itu. Ya maksudnya balik lagi, gue selalu beruntung dikelilingi orang-orang baik gitu loh. Terus juga waktu saat itu kenapa ya? Jadi gue sebelum ke US itu sebenarnya gue ada mental issues dan gue sempat minum obat penenang. Gitu. Nah, selama gue di US, gue merasa kalau itu gue healing moment. Enak lah gitu, dengan makanya finding yourself juga. Dan gitu. gue kayak, alhamdulillah banget nih, maksudnya gue dijauhin dengan lingkungan toksik. Dan gue kan istilahnya gue hidup baru nih di Amerika kan. Gue gak kenal siapa-siapa, gue hidup sendiri. Gak ada yang peduli background lu lah gitu. Nah, gue hidup sendiri segala macam. Jadi gue merasa itu healing moment gue. Gue pulang ke Indonesia, balik lagi nih kanan kiri, aduh dengan penampilan gue yang beda, istilahnya orang mau ngasih kita masukan tapi jatuhnya malah menghina. Itu yang gue gak suka. Terus habis gitu udah gue overthinking, gue juga ada anxiety, terus ada juga societal issues. Ya dari situ ya gue ngerasa gue merasa tertekan gitu. Saat itu lagi sebelum mau nyanyi itu. Kenapa waktu itu? Kenapa apa merasa tertekan gitu? Emang gak ada teman yang nemenin saat itu? Pada saat itu di apart ya bener? Iya di apart di Bandung. Terus itu ada asisten gue, ada teman gue juga, dan ada waktu itu kebetulan Ehan juga lagi di Bandung. Karena serangan sosial media itu kuat banget loh. Makanya lu bacain berarti komen-komen negatif komen something like that? Gue bacain dan gue tipikal kayak gitu. Padahal tuh gue nyari penyakit banget ya. Karena menurut gue kalau misalnya kita bacain, kita jadi tahu bisa merubah diri kan. Tapi banyak banget hate comment yang gak mendidik dan gak buat kita berubah gitu, malah bikin kita terpuruk. Abis kayak gitu, gue karena merasa tertekan, langsung tuh, nggak tahu tuh otak dari mana gue bahkan nggak sadar gue mau lompat dari lantai berapa 14 kali. Sumpah. Itu ditahan siapa? Gue udah naik gini, Rangga asisten gue bener-bener narik gue. Itu berarti kayak nggak out of nowhere and ada pisau gue pegang begini kan, ditarik gue mau lompat.
Akhirnya gue nyari pisau, gue begini udah pakai gini, Han datang, udah nangis, gue udah kayak aduh lemas dengan masalah gue yang lain. Maksudnya nggak cuma di sosial media, di real life juga ada masalah gue sama teman segala macem. Gue ngerasa kayak useless aja gue gitu. Nah makanya gue juga punya platform, salah satu platform gue di Instagram tentang menyikapi mental health, karena di Indonesia ada namanya Sapa Diri. Oke, keluarin lagi, penting banget. Jadi gue ngerasa kalau misalnya di Indonesia tuh pendidikan tentang mental health kurang banget kan. Iya betul, sangat sih. Sedikit aja tuh mereka bisa bilang kayak lebay lo masih kecil aja, pemikiran lo udah banyak banget tuh, orang tua yang kudet banyak banget yang kayak betul, seumuran kamu tuh harus udah happy ngapain mikirin belum ketemu hidup yang gini. Come on, ini kita di hidup yang era yang beda gitu loh. Sekarang ada teknologi, ada handphone, dan itu beda banget. Makanya gue dan teman-teman gue waktu itu buat salah satu platform tentang mental health and tentang self love juga, karena gue ngerasa kalau misalnya lo udah mengenal diri lo, kalau misalnya lo udah sayang sama diri lo, udah tahu diri lo siapa, lo bakal bisa self love ke diri lo sendiri sih. Lebih ke menghargai diri lo. Nah maksud gue tadi tentang menghargai diri, emang apa yang men-trigger lo untuk melukai diri sendiri? Ini sebenarnya melukai diri sendiri ini beda-beda hari loh. Makanya udah sepanjang ini. Ini tuh bekas-bekasnya aja. Sebenernya. Emang enak gitu saat lagi stres banget melukai diri? Biar gue bisa lega dan nangis. Gue tahu sebelumnya lu udah pernah ngelukain diri, tapi belum separah yang waktu akhirnya lu upload. Iya. Bener gak sih? Bener. Tapi gue sekarang udah healing ya, maksudnya udah relief dari penyakit itu, alhamdulillah. Makanya. Itu namanya penyakitnya apa kalau boleh tahu? Kalau itu anxiety, societal issues. Oke. Kayak gitu deh. Apa yang membuat lu nyaman untuk menyakiti diri? Karena kalau misalnya lo udah pada saat itu ya, gue mikir kalau misalnya gue udah ngelukain diri gue sendiri, gue itu merasa kalau misalnya gue bisa lepas dari masalah otak gue, karena gue udah nangis. Karena menurut gue kalau udah nangis, udah lega, gue capek, gue pasti tidur dan melupakan itu, walaupun masalah nggak selesai gitu loh. Nah itu emang bodohnya. Dan ya jadi pelajaran gue ke depan sih, dan alhamdulillah makanya gue sebagai survivor dari penyakit tersebut, gue pengen membantu banyak orang. Wih, good purpose banget ya, oh my god. Lan, sepanjang itu, menurut gue sih ini kayak big moment of your life ya, yang kemarin. Iya, banget. Tapi lu juga nyadar gak sih saat lagi kemarin, I don't know, ada yang peduli sama lu, emang benar-benar care, yang peduli, ada yang enggak gitu. Iya, makanya tadi gue bilang di awal, dari situ gue tahu mana teman yang baik, mana enggak gitu loh. Dan banyak juga karena itu naik, jadi orang-orang yang kayak langsung nyari gue. Langsung pansos itu kan gitu masuk salah satu akun gosip gitu kan. Iya. Nah itu bener-bener happening banget. Dan ditambahnya lagi, gue nggak tahu kenapa ini kesalahan dari emang tipikal media di Indonesia atau gimana, gue nggak paham. Gue yang posisinya lagi ini, kanan kiri langsung tawaran TV lah, inilah, berita. Dude, gue kayak gitu bukan buat nyari sensasi. Iya, bukan. Tapi emang Indonesia karena nyari banget nih, gue langsung maunya. Dan gue bukan nyari sensasi, gue emang bener-bener sakit mental gue tuh lagi terganggu gitu loh. Dan banyak banget yang di salah satu akun gosip itu, dan bodohnya gue bacain sih. Itu ngomongin bodohnya ya, penyakitnya lagi sedih, gue bakal bacain kayak gitu. Terus gue bener-bener sampai yang kayak komen hapus kayak gitu. Sampai semua manajemen gue segala macam itu langsung minta hapus, karena it doesn't make sense dong kalau misalnya lo harus nge-upload keadaan gue pada posisi itu lagi drop gitu loh. Iya. Karena itu bener-bener kayak wah, banyak yang support, banyak yang caci. Ya tapi gue ya balik lagi, gue selalu bersyukur sih, maksudnya dengan gue yang sekarang. Mungkin kalau nggak ada itu, gue nggak seperti Fadlan Hollow yang sekarang. Ya, oh my god, Glenn. Ini emang sangat so inspiring banget sih. Insya Allah gue mau bantu, apa namanya? Sapa diri. Pokoknya kabarin gue kalau butuh bantuan. Gue juga sekarang mau mulai mempromosikannya, karena emang bener sih, mental health itu penting sih. Penting banget. Mungkin dulu gue nggak tahu ya gue kena mental health atau enggak gitu ya. Karena gue dulu kayaknya pas SMA tuh gue punya masalah kayak gue stres banget gitu kalau misalnya diputusin mantan atau apa, udah stres tuh kayak orang gila, tahu udah kayak dunia hancur. I don't know, kayak mungkin itu salah satu hal kecil nih. Iya, gitu. Hal kecil.
Karena kayak love life tuh kadang-kadang emang bisa mengganggu mental health kita juga. iya sampai kayak stres banget lah, sampai kayak jambak-jambak gitu-gitu kan. Iya bener gak sih, kayak itu hal kecil nih kayak Hal kecil. Dengan lo menyakiti diri lo, nggak harus cutting, nggak harus apa. Dengan lo menyakiti diri lo aja, lo nonjok, itu tuh sudah maksudnya self harm kan. iya. Itu udah masuk, maksudnya udah masuk ke dalam kategori self harm sebenarnya. Oke, dan di luar ini semua, alhamdulillah sekarang gue denger main film iya, main sinetron iya, karena sibuk banget nih, bener-bener sibuk banget. Dan ini alhamdulillah banget, bersyukur kayak cuman lagi WA Fadlan kayak aduh ini mau di WA aja deh daripada sumpah kayak itu deh. kayak WA tiba-tiba mau sama gue, jujur bersyukur banget lah, bantu teman ya kayak, kan, kita ini orang seru-seruan juga. Coba gue bersyukur banget sih lu mau datang sini. Pertama kayak serius susah banget. Ya? Mira juga susah banget nih, lihat nih Mira susah banget. Gue kayak minta tolong. Gue udah lihat dari awal bulan dan terus kayak sibuk banget. Katanya dari awal pindah dari rumah ke apartemen. Makin sibuk. Banget Turki. Repot. Turki apa sih? Turki Indo ya sekarang? Turki Malang. Turki Malang. Crazy Rich loh dia. Crazy Rich Malang ya sebenarnya. Crazy otaknya tapi. Nah Dan, sekarang gimana sih? Gimana tiba-tiba bisa main film? Boleh nggak ceritain kayak ini bahagianya gitu? Alhamdulillah. Jadi gue bersyukur banget sih, maksudnya gue ya balik lagi gue di lingkungan orang-orang yang baik, dan gue sebenarnya gue tuh orangnya suka dengan new experience gitu, dan gue pengen banget orangnya tuh suka nyoba hal baru. Jadi gue bergelut di komedi, udah gue dapet alhamdulillah, terus juga gue nyanyi alhamdulillah, terus gue mau coba nih acting. Emang gue jiwa gue. Lu bilang ke manajer lu, gue mau acting atau enggak gitu? Bilang. Bilang. Gue emang bener-bener emang dari diri gue sendiri itu loh, kayak emang gue tuh cocoknya di dunia entertain gitu loh, karena gue seneng hibur orang gitu. Yeah. Terus habis kayak gitu udah tiba-tiba ada tawaran film horor gitu, terus alhamdulillah. Sama Ajul Dito, sama siapa? Mira ya? Mira juga ada, Frisly ada. Sama Denny Wiraguna juga ada, sama Denny ya. Sama si kapan tayang tuh? Fanny Christian. Belum tahu. Belum tahu. Terus how you experienced it? Ada pengalaman horor nggak? Kalau misalnya pengalaman ada gue. Sumpah. Lo harus tahu gue kesurupan. Lah bohong anjir. Serius demi Allah. Kok gue nggak tahu? Gue tiba langsung kayak gitu, Cong. Gue lemong gue bilang. Malam-malam. Jadi syuting, gue nggak tahu, kagak permisi apa gimana, gue kagak paham ya orang produksinya. Terus tiba-tiba gue kesurupan, Cong. Kesurupan beneran? Beneran nggak? Gue pengen ngangkat badan gue. Ngangkat gimana? Ngangkat gitu ke anak gitu. Sumpah. Angkat, orang pada ngeliatin kok. Ya kayak gitu kan, percaya nggak percaya, sebenarnya gue juga sebenarnya nggak terlalu percaya gitu, tapi gue yang ngerasain sendiri. Tapi lu nya juga hilang kan, langsung sekelibet gitu kan? Gitu. Selesai sakit dada gue. Oh my god. Terus gimana aja, terbang terus keangkat terus? Nggak terbang. Iya kok gitu lah. Insidious. Gila-gilaan lo gue. Terus ya, terus gitu. Lu di apa, ruqyah nggak atau didoain atau gimana? Didoain, akhirnya ada apa sih namanya? Ustadz gitu ya? Ustadz apa sih? Kuncen. Kuncen kan penjaga makam. Bukan anjrit. Iya, Kuncen penjaga makam nggak sih kok? Sumpah Kuncen tuh penjaga makam. Bukan. Kuncen. Udah Sumpah, terus dia pokoknya didoa-doain dah, alhamdulillah baik lagi gitu. Terus habis selesai film, alhamdulillah nih ada tawaran web series. Ini nih menarik nih. Dari si biru-biru ya katanya ya. Si biru-biru. MNC katanya. Bukan. Bukan. Beda lagi, ini apa? Itu Multivision. Ini Multivision. Itu ada Diva. Itu udah beres ya atau lagi? Udah beres. Udah beres kan? Yang lu ini baru MNC itu. Ini baru MNC. Banyak banget sih. Yang Multivision karena apa tiba-tiba? Jadi gue dapet aja ditawarin karakternya pas nih sama gue, dan gue ngeliat ceritanya juga bagus, jadi akhirnya gue mau coba deh gitu. Dan sama Natasha Wilona, dan gue ngerasa kita seumuran kayak bisa nyambung. Ya udah akhirnya. How old are you by the way? 21. Oh my god, so young. I know. 21? Iya. Gila, gue 27 men. Kayak 6 tahun lebih tua dari Fadlan. Bayangin Fadlan umur 6 tahun, gue umur 6 tahun, Fadlan baru lahir. Nah, kayak gue, iya gue kelas 3 SMA, berarti lu baru lulus SD. Nah, my god, gila lu keren banget sih. Gila 21 tahun. Sekarang mah keren-keren. Gila 21 tahun udah kemen. Terus gimana pengalamannya di Multivision itu? Seru banget, maksudnya orang-orang yang kru-krunya. Berapa lama syutingnya?
2 bulanan sih. Nah, katanya lu punya kelebihan ngafalin skrip cepet banget kan? Alhamdulillah. Itu gimana ceritanya? Gimana tuh taunya lu ngafalin skrip cepet banget? Karena gue tuh tipikal ini kan, jadi tuh sebenarnya gue bukan tipikal orang yang baca nih. Iya. Tapi karena gue udah terbiasa sekolah yang harus ngafalin segala macem, gue yang penting kalau baca skrip itu gue harus dapat poinnya apa. Nanti kalau misalnya pelafalannya itu baru bebas gue gitu ya, suka-suka gue lah. Gue. Tapi lah tetap lo harus ingat ya, Iya. maksudnya kan karena kan ada take sebelah sini sebelah Iya. sana kan. Ambil shot-shotnya, belum see you. Jadi harus yang kayak ya udah gitu. Gue ngafalin 2 bulan syutingnya. 2 bulan. Dan itu lu kayaknya mentelantarkan TikTok gak sih? Rada sih. Tapi kalau gue ada waktu kosong, gue selalu buat TikTok juga kan. TikTok juga buat seru-seruan juga. Yes. Cast lain kan. Iya. Gue pakai cast lain suka buat TikTok. Oh, gue lupa bahas TikTok. Fadlan itu pemenang TikTok Award. Oh my god. Comedy of the Year. Sombong anjing. How do you feel? Gue seneng banget. Jadi waktu itu saingan gue cukup berat tuh waktu itu. Iya, Emil Mario, Kava Nugroho, terus ada Katriona juga. Banyak deh pokoknya. Dan itu rising star semua gitu ya saat itu ya? Saat itu baru pada boom Yeah. kan. Dan gue yang kayak anak-anak udah, aduh, gue pengen jadi alumni aja deh kayak gini, kayak gitu kan. Ya udah. Dan menang gitu. Alhamdulillah. Congratulations once more. Ini by the way ini ada cuplikannya. Ada nggak sih di YouTube, ada kan? Ada. Gue panik, Cong. Gue panik, gue berdiri. Gimana? Gue udah kayak, mungkin lah. Gue berdiri gitu kan, di gini kan. Nah, sempat salah nama. Nama gue kan emang repot kan. Iya, pada Holau kan? Holau. Repot tuh, pada kagak bisa. Gue kayak, gue kira maju. Gue udah panik, gue kayak, aduh ya Allah, alhamdulillah dapet. Alhamdulillah emang rezekinya dan. Terus habis itu langsung makin naik lagi nggak dong? Alhamdulillah, tapi itu gue udah rada kurang berkonten. Udah males ya kayaknya sih. Udah ada job ituan. Gue kan hosting juga kemarin sempet. Tapi emang gue ngerasain kalau misalnya contoh kita syuting film, fokus kita tuh bener-bener fokus film Ya banget kan, kan? lo juga pernah kan? Karena kita bener-bener harus deep into the karakter juga kan. Sama kalau misalnya lagi orang kru-kru lagi ngeset suatu setnya gitu kan, kita kan maunya istirahat. Iya, benar-benar capek loh. Istirahat gitu, udah kayak nggak mikirin TikTok sama sekali kan. Bener-bener Mungkin itu capek. your struggle ya gitunya. Itu gue struggle. Salahnya gue waktu itu gue nggak nyentok. Udah tayang atau belum? Apa? Multivision itu yang Belum. akan Tayang. Oke, nanti kabarin, nanti insya Allah gue promosiin Nonton juga. ya? Iya. Di WeTV Nggak usah nonton dong, atau gue promosiin juga gitu, kabarin aja. makasih loh. Lempar-lempar aja itu mah. Iya. Kan ini sebagai teman wajar lah. Sering membantu ya. Yes, benar. Terus apa lagi? Dimensi tentang apa? Jadi tentang kayak kehidupan masyarakat aja sih sebenarnya. Lu jadi? Gue jadi sahabat salah satu peran utamanya. Itu duitnya 1 M gak sih kalau nggak salah kontraknya? Apaan sih lo? Amin. Amin dulu aja ya. Tadi soalnya tuh ya lumayan lah nu buat bangun rumah. Oh, bangun rumah Amin, sis. alhamdulillah. Itu yang mana ya? Gila lo. Gitu, Terus. Seru banget, maksudnya jadi kenal banyak orang, jadi kenal pengalaman banget sih. Aku juga istilahnya gue masih belajar banyak hal gitu loh. Dan gue tipikal orang emang yang mau belajar. Kalau misalnya tanya cast lain, gue tuh tipikal kayak tadi acting gue kayak gimana? Nggak mau so tau lah gitu, nggak mau so keren lah gitu ya. Dan gue selalu nanya, maksudnya kira-kira gue kurangnya apa gitu. Karena gue istilahnya gue kayak gini juga sambil belajar gitu loh. Karena gue tahu posisi gue tuh anak baru. Lo bisa nggak acting jadi preman sekarang? Gila lo. Jangan begitu dong, jangan dadakan-dadakan begitu. Gak bisa gue. Dan yang lucunya lagi, gue di film horor itu acting jadi banget gue. Sumpah. Penjaga film, liat gak sih? Mana. Kayak, aduh, giling banget, gilingan. Ini by the way, ini foto nggak boleh di share karena ini salah satu cosplaynya kan. Itu nggak boleh dikeluarin kan? Mana sih? Atau lo keluarin juga? Gue sih pos-pos aja bodo amat. Astagfirullahaladzim. Mana sih? Udah lama ya? Lumayan. Udah berapa bulan lalu kok, lama banget kok. Oh ini noh. Wih. Jadi gue penjaga villa Coba ceritanya. kasih gua satu ini, coba liatin ke kamera itu, foto lu yang tadi. Mana ya nih? Satu line. Tetep gemblokannya tuh. Iya. Tas perempuan tetep. Iya sih, ini kelas gayanya doang aja. Itu Gucci atau Chanel nih. Rumah. Oke, coba satu line, gua mau mulai. Dia tuh orang Jawa. Oke. Mana ya? Lain yang apa ya tuh? Gue inget ya tuh. Oh,
Jadi yang jadi Devon itu Ajil Dito. Oke. Itu pemeran utama. Pemeran utamanya ada 4. Wih, oke. Ada 5. Terus gue nyamperin nih ceritanya. Aduh, gue malu. Lah kan ini lagi syuting, gue tungguin semua. Kira lo Ajil ya? Oke. 3, 2, 1, action. Permisi, Mas Devon, yang mana ya? Gitu deh. Oh. Kayak misterius gitu. Oh iya, Karakter mukanya kayak misterius. ini penjaga villa kayak menyembunyikan sesuatu ya. Oke, gitu. gila good buat Fadlan Lau. Ini akan menjadi artis besar, guys. By the way, ke depannya Dlan. Ini menurut gue dua hal yang berbeda. Content creator dengan artis. Menurut gue ya, gue nggak tahu nih pandangan lu seperti apa. Karena menurut gue kalau artis itu biasanya main sinetron segala macam atau film kayak yang sudah lu lakuin sekarang. Content creator emang gue fokusnya ngebuat konten. Betul. Contohnya kayak siapa? Let's say Ria Ricis yang udah terkenal banget atau enggak Atta Halilintar. Emang dia tuh bukan fokus gue harus jadi dia emang udah artis sekarang ya, nasional ya. Tapi maksudnya lu kemana? Content creator atau artis? Selagi kita bisa gapai dua-duanya, Gas cuan, dulu. say. Balik lagi, lu ujung-ujung kerja malah apa? Buat duit, buat hidupin keluarga, buat nyenengin keluarga. Betul, yang penting cuan. Yang penting cuan. Selagi Ada bisa target nikah nggak? Aduh, Mas, lu dulu deh, Mas. Udah pernikahan lu dulu deh. Lah kan tadi udah diundang kan? Iya dong. Iya. Mas Ibnu ngasih tau gue duluan pas awal ini kan. Yes. Ingat gak sih? Pas lagi di Bali kan? Iya. Dia ngomong, gue kaget. Lu punya mau nikah, Nu? Ya Allah, alhamdulillah. Pas kita ini nih, videonya ini Fadlan nih, kita benar-benar diwawancarain sama dikerjain sama Fadlan yang sampai harus makan nggak enak banget campuran mie segala macam. Yang ini videonya keluar. Nah ini, pokoknya jangan lupa di follow, ada di channel YouTube-nya Fadlan. Oke, oh my god. Senang banget. Dan thank you so much udah datang, makasih, udah Bang. meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu, Amin. makin lancar. Salam buat Lita. Yes, ini Lita belum datang ya. Oke guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih udah nonton. Dan ada nggak pesan terakhir buat teman-teman dulu? Intinya be yourself. Itu aja sih. Itu satu kalimat yang bisa menjerbah banyak banget. Itu sering didengar, tapi jarang orang yang lakukan. Tuh. Thank you banget Dan sekali Thank you, lagi. No. Jangan lupa di follow IG-nya, TikTok-nya, channel YouTube-nya. Thank you. Oke, saya Ibnu Wardani. Saya Fadlan Halal. I'll see you around. Ciao. Bye-bye.